Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pertemuan kali ini, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sebelum memulai ke pelajarannya, saya absen terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Muhammad Iqbal, Ada, Pak. Abdul Fahri. Gak masuk, Pak. Loh, kemana dia? Katanya main layangan, Pak. Gak mau masuk diajak. Padahal kemarin dia lupa lagi dia. Iya, Pak. Jangan lupa diingatkan ya. Baik, Pak. Aisyah, Gak masuk juga, Pak. nggak masuk lagi. Iya. Katanya ikut ibunya. Masak-masak. Nur Fadila, Gak masuk juga, Pak. apa lagi? Ahmad Wahid. Gak masuk juga, Pak. Aduh, ini nih ya, nakal nih orang ini. Kemarin udah gak masuk lagi. Ikutin teman lainnya. Padahal kalau gak mau masuk tuh setidaknya mengirimkan surat izin dari dokter kalau sakit. Kalau main ya jangan, itu alasan namanya. Iya, Pak. Nanti tak bilang. Ya, baik. Baik, langsung saja ke materinya. Sekarang kita akan mempelajari dari menghindari akidah akhlak tercela. Menghindari akhlak tercela. Dari akhlak tercela ini juga memiliki dari sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Nah, sebelum melangkah ke materinya, pembahasannya, saya membacakan dari tujuan pembelajaran dari materi saat ini. Yang pertama, siswa itu dapat menghindari sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Nah, dan juga siswa itu dapat mengubah perilaku dari hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah tersebut. Dan juga bisa menjelaskan contoh-contoh perilaku hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah itu. Nah, dan juga bisa menyimpulkan dari dampak negatifnya, mendemonstrasikan supaya bisa menghindari dari sifat-sifat tersebut. Jadi seperti itu. Langsung saja dari ke materinya. Di sini kita bahas yang pertama dulu dari sifat hasad. Nah, hasad ini merupakan sifat atau perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan perasaan yang tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat hasad ini selalu memiliki atau terkadang juga mempunyai iri hati jika melihat orang lain itu sukses dengan pekerjaannya, dengan tujuannya, targetnya, dan bisnisnya, dan lain-lain. Nah, merasakan bahwa itu yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya, tapi alangkah baiknya itu adalah perbuatan yang salah. Jadi kita juga bisa mencapainya apabila kita mau berusaha dan bersungguh-sungguh. Nah, jadi seperti itu. Jadi sifat hasad ini merupakan sifat tercela. Jadi nggak patut untuk dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat, dan di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin dari sini mau dipertanyakan? Gak ada, Pak. Oh, nggak ada. Baik. Selanjutnya, dari bentuk-bentuk atau ciri-ciri perilaku dari sifat hasad ini. Di sini terdapat 4. Yang pertama itu dari sifat hasad ini tersendiri adanya kebencian dan permusuhan. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki sifat hasad, itu akan menimbulkan sifat kebencian dan juga larinya ke permusuhan. Nah, jadi seperti itu. Yang sudah dijelaskan dulu bahwa sifat hasad itu harus kita hindarkan
dan kita jangan lakukan terhadap orang lain, karena itu merupakan dosa besar yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adanya perasaan takabur, menganggap bahwa dirinya itu lebih mulia dari orang lain. Nah, yang selanjutnya selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain itu mengimbangi kedudukannya. Jadi ingin berada di atas terus. Kan ada pepatah, di atas langit masih ada langit. Nah, jadi seperti itu. Kita jangan menganggap bahwa kita ini lebih mulia, bahwa kita ini selalu di atas, karena hal itu merupakan hal yang ceroboh, hal yang salah. Jadi gak patut kita lakukan. Nah, selanjutnya hasad dapat timbul karena dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah SWT. Nah, jadi seperti itu. Juga dan di sini memiliki penyebab dari timbulnya sifat-sifat tersebut dari sifat hasad, yaitu kurangnya bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada hambanya. Itu masih merasa kurang atau masih belum merasakan cukup bahwa nikmat itu sudah diterimanya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Nah, seperti yang dijelaskan barusan itu memiliki iri, tidak suka dengan apa yang telah diperoleh oleh temannya atau oleh orang lain. Nah, selanjutnya adanya perasaan tinggi hati atau sombong, takabur itu barusan. Tidak senang jika ada orang yang melebihi darinya. Nah, itu merupakan hal dari penyebab timbulnya sifat hasad. Dari dampak negatifnya itu di dalam kehidupan sehari-hari bisa dari diri sendiri dan juga orang lain. Yang pertama itu dari diri sendiri dapat menimbulkan perasaan tidak senang, ilfil katanya trennya sekarang, merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis. Nah, yang ketiga memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Dan yang keempat itu menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan sedangkan bagi orang lain itu menimbulkan permusuhan atau kerenggangan dalam persaudaraan. Jadi dalam tali silaturahmi itu menjadi renggang dan tidak kuat lagi, retak atau mau putus. Nah, selanjutnya kehidupan di masyarakat itu kurang harmonis, kurang tentram. Nah, jadi ada sekat. Dan selanjutnya muncul rasa dendam antara masyarakat. Nah, dan yang keempat itu timbul tipu daya yang buruk terhadap sesama manusia. Dan juga yang terakhir melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ada yang dipertanyakan dari perilaku atau sifat hasad ini. Izin bertanya, Pak. Ya. Gimana contohnya ya? Kan dulu saya sama teman saya pernah mengerjakan tugas dari ibu guru. Setelah itu tugasnya itu sedangkan punya saya nilainya jelek, punya teman saya itu bagus, akan tapi saya sangat iri. Cuma keiriannya saya itu bukan ingin dendam atau membalas punya teman tersebut, akan tapi saya ingin belajar lebih giat lagi agar dapat nilai lebih bagus. Apakah perbuatan tersebut kita bisa mendapatkan pahala? Bisa, karena ketika kita iri dengan kebaikan atau iri dengan keburukan itu beda jauh. Karena iri dengan kebaikan, contohnya yang sudah dijelaskan oleh jenengan barusan, bahwa iri tanpa adanya balas dendam, karena iri ingin juga mencapainya dengan apa yang telah diperoleh oleh temannya itu sendiri. Karena itu merupakan motivasi untuk diri kita sendiri untuk menjadi kedepannya menjadi lebih baik, menjadi semangat dalam menuntut ilmu dan lain-lain sebagainya. Dan sedangkan iri dalam keburukan itu akan mendapatkan dosa. Apa manfaatnya? Nggak ada yang bermanfaat. Jadi hikmah dalam iri dalam keburukan itu tersebut nggak ada hikmahnya. Jadi yang ada itu hanyalah dosa. Nah, jadi seperti itu.
Jadi ada dua, dari iri keburukan dan juga iri dalam kebaikan. Dari kebaikan itu ya barusan ya dapat barokah juga, atau bisa meningkatkan kita dalam mencari ilmu, dan iri dalam kebaikan jadi seperti itu. Nah, kita harus benar-benar memahami mana yang menghasilkan dosa dan mana yang tidak menghasilkan dosa. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sudah jelas atau ingin dilanjutkan lagi? Lanjut Pak. Ya. Baik, saya lanjutkan. Dari upaya menghindari perilaku atau sifat hasad itu tersebut, di sini ada beberapa. Yang pertama itu senantiasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikan oleh hambanya. Nah, jadi kita tuh harus bersyukur meskipun nikmatnya kecil, besar, dan lain-lain sebagainya. Kita harus bersyukur karena Allah itu masih peduli pada kita dan sayang kepada kita. Dan sedangkan ketika Allah tidak sayang kepada kita, kita mau jadi apa di dunia? Yang kedua, berusaha menyenangkan orang lain. Nah, ini akan pahalanya itu akan sama ketika kita menyenangkan orang lain, dan juga orang lain itu senantiasa ingin menyenangkan juga. Nah, jadi pahalanya ini sangat seimbang, bisa dikatakan seperti itu. Nah, selanjutnya bersikap rendah hati atau memperkuat tali persaudaraan atau tali silaturahmi itu dengan didasari rasa saling percaya, tidak ada rasa hasad. Ya, selanjutnya memohon pada Allah agar terhindar dari sifat hasad. Selanjutnya mengembangkan sifat qanaah, menerima apa adanya. Nah, dalam artian tersebut itu menjadi apa yang menjadi haknya dan mencukupkan untuk kebutuhannya. Selanjutnya menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah upaya perilaku menghindari dari sifat hasad. Selanjutnya sifat dendam. Pengertian dendam ini berasal dari kemauan keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Nah, karena sifat ini Allah itu sangat membenci pada orang yang suka pendendam. Nah, karena sifat pendendam ini sangatlah membahayakan pada diri kita sendiri dan juga merugikan pada orang lain. Nggak ada hikmahnya, nggak ada manfaatnya dalam dendam. Yang ada hanya kita memiliki emosi dan emosi terus. Nah, jadi seperti itu. Dan juga ciri-cirinya atau bentuk dalam perilaku dendam ini, yang pertama itu memiliki emosi yang tinggi, susah diajak berbicara, suka mengancam terhadap orang lain, tidak mudah memberikan kata maaf kepada orang yang dianggap bersalah kepada dirinya. Jadi seperti itu, maunya sendiri. Selanjutnya tidak mau menerima nasihat orang lain. Nah, itu dari sifat dendam yang ketika kita tidak ingin menjauhinya. Nah, dampak negatifnya itu seperti apa? Dapat menimbulkan retaknya silaturahmi atau hubungan persaudaraan, dan juga timbul rasa saling curiga antara kedua belah pihak. Nah, yang ketiga itu menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat diselesaikan dengan balasan kejahatan. Nah, maksudnya menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan. Dan yang terakhir, semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Jadi kita tuh dalam persaudaraan itu harus ada saling mengalah. Jangan ada yang saling menyaingkan antara keduanya. Jadi itu akan menjadi retaknya tali persaudaraan atau tali silaturahmi. Nah, jadi seperti itu. Dan selanjutnya upaya menghindarinya. Nah, di sini berusaha untuk bersifat sabar atau bersikap sabar dan berjiwa besar dan menghadapi masalah. Dalam menghadapi masalah. Nah, jadi meskipun
apapun itu masalahnya itu, kita tuh harus bersikap atau bersifat sabar, berani dalam menghadapi masalah. Nah, dan selanjutnya tidak membalas suatu kejahatan dari kejahatan orang lain, meskipun kita tuh dilempari batu, dipukuli atau dibully, itu kita setidaknya itu jangan membalasnya, karena kita alangkah baiknya itu mendoakan orang yang telah membuli kita atau menjahati kita itu dengan baik, karena dengan doa itu tersebut insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia itu berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan. Selanjutnya, menyadari bahwa dirinya sendiri suatu saat mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan orang lain. Nah, jadi kita harus sadar diri bahwa ketika kita mempunyai sifat dendam, apa yang terjadi pada diri kita itu akan merugikan kita sendiri. Gak ada hikmahnya, gak ada manfaatnya. Percuma kita menuntut ilmu, berpendidikan tinggi kalau kita masih mempunyai sifat dendam. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini? Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Dulu kan saya di sekolah ya, pernah saya dipukul sama seseorang, sama teman sendiri. Akan tetapi saya tidak melawannya, cuma bisa bersabar. Setelah kemudian hari dia datang lagi terus mukul lagi kepada saya. Akan tetapi saya tetap sabar. Dan pada hari terakhirnya dia terus memukul saya kembali, cuma karena kesabaran saya sudah tidak terbatas, pada akhirnya saya juga membalas teman yang barusan mukul saya. Apakah itu termasuk sifat pendendam? Jika dikatakan sifat pendendam, itu ketika kita sudah rasa sabar kita itu memang udah tidak ada lagi, itu akan bisa menimbulkan sifat dendam. Kecuali kita itu memang benar-benar dan kuat untuk bersabar, meskipun kita dibully atau dijahati atau dipukuli oleh temannya atau oleh orang lain, itu bakalan tetap bersabar, dan sifat dendam pun tidak akan bisa menanamkan pada diri kita sendiri. Meskipun hal itu menyakitkan, alangkah baiknya kita mengikuti dari perilaku atau yang telah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu bersabar. Meskipun beliau itu ketika menyebarkan agama Islam itu dilempari oleh kotoran sampai dilempari oleh batu-batu sampai berdarah, beliau masih bersabar. Nah, jadi alangkah baiknya kita mencontoh dari sifat-sifat Rasulullah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya mungkin orang yang memukul itu memang masih belum ada timbulnya rasa sadar. Jadi mereka itu masih menyimpan dendam, dan dendam itu sudah berakar dalam dirinya. Dan jadi dalam rasa sadar itu juga memiliki beberapa waktu yang lama untuk menghilangkan rasa dendam itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Suatu saat pastinya dia akan sadar, kecuali memang benar-benar dia ingin berubah untuk menjadi lebih baik. Jadi seperti itu. Mungkin sudah jelas, apa ingin dilanjutkan lagi? Lanjut, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari gibah. Nah, gibah ini seringkali kita terdengar di kalangan masyarakat atau lingkungan sekitar, bahwa gibah itu tidak baik, menjelekkan orang lain, menggosip orang lain yang aneh-aneh, yang tidak baik. Nah, jadi pengertian gibah ini sendiri itu mengumpat atau menggunjing. Maksudnya perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Jadi otomatis membuka aib seseorang itu terhadap apa yang dibicarakan oleh objeknya.
Jadi seperti itu. Ini meskipun saat ini juga ada gibah-gibah, tetap masih ada gibah meskipun gibah itu dilarang atau merupakan perbuatan tercela. Jadi seperti itu. Nah, sebab-sebab dari timbulnya gibah ini itu ingin menghilangkan perasaan marah. Jika terlampiaskan marahnya, ia merasa puas. Nah, jadi seperti itu, jelas sekali. Dan juga selanjutnya kemegahan diri. Maksudnya seseorang yang ingin dikatakan hebat, mewah atau megah. Nah, selanjutnya menganggap orang lain lemah, remeh dan hina. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak semua orang itu membicarakan gibah. Jadi kita jangan mempersepsikan bahwa orang itu suka gibah. Jadi padahal dalam hal tersebut itu bukan termasuk perilaku gibah, karena dilakukan demi kebaikan bersama dan harus dengan cara yang baik pula. Nah, yaitu melaporkan kejahatan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti polisi dan lain sebagainya, dan juga mengungkapkan kejahatan tersebut dengan tujuan perlindungan masyarakat dari kejahatan itu. Nah, juga menjelaskan keburukan dari orang yang telah membicarakan kita itu kepada pihak yang berwenang. Nah, juga selanjutnya itu membicarakan keburukan orang lain dalam upaya mencari jalan keluar untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi seperti itu. Yang terakhir, bukan yang terakhir, yang selanjutnya, yang terakhir masih ada namimah. Dari fitnah ini sendiri itu juga merupakan perkataan atau yang bermaksud menjelekkan orang, seperti menodai atau menjatuhkan, bukan merangkul, malah mengejek. Nah, namun nama baik orang yang difitnah itu dan merugikan kehormatan orang lain. Nah, jadi seperti itu. Fitnah ini merupakan hal yang sangat harus dihindarkan dari kehidupan kita. Nah, jadi seperti itu. Fitnah, dapat fitnah. Fitnah. Apa nih? Belajar. Diem. Tahan dulu. Tahan dulu. Selanjutnya dari dampak negatif dari fitnah ini tersebut itu ada 3 di sini. Akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukumannya akan disiksa di api neraka yang pedih. Yang kedua, rusaknya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga, terpecahnya persatuan masyarakat yang dapat memicu timbulnya beberapa kelompok yang mendukung maupun yang menentang. Nah, jadi seperti itu. Dampak negatifnya enggak hanya ini saja, soalnya banyak sekali di daerah kita itu dampak negatifnya yang timbul dan bisa merupakan kita lakukan ketika kita tidak sadar akan fitnah itu merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah. Dan selanjutnya upaya dalam menghindarinya. Nah, yang pertama itu bisa dengan bergaul dengan teman yang baik. Yang kedua, saling mengingatkan atau menasihati apabila dalam pembicaraan tersebut itu sudah mengarah kepada hal-hal yang perbuatan fitnah. Nah, itu. Selanjutnya melakukan klarifikasi terlebih dahulu saat mendengar berita yang tidak baik, atau jelas dari sumber kebenarannya. Dan selanjutnya mau menyampaikan dan menerima kritik dengan cara langsung dan jelas itu kepada yang bersangkutan dan tidak menyebarkannya kepada orang lain yang tidak ada kaitannya. Jadi selanjutnya waspada terhadap informasi yang atau isu-isu yang nggak jelas. Nah, jadi yang sudah dikatakan barusan itu harus kita klarifikasi tersebut. Dengan kita hanya bisa memfitnah
dan belum tahu apa yang sudah dilakukan. Nah, dan selanjutnya harus hati-hati karena fitnah itu sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan pertikaian dan kesalahpahaman yang akhirnya menimbulkan perpecahan antara rumah tangga maupun tali silaturahmi atau persaudaraan. Jadi seperti itu. Dampak negatifnya sangat sangat cenderung besar. Nah, dan ini merupakan upaya untuk menghindarinya. Nah, kita harus hati-hati dalam fitnah. Kita harus tahu mana yang fitnah dan mana yang tidak. Baik, Pak. Dan selanjutnya dari namimah yang terakhir. Namimah ini merupakan menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya agar terjadi permusuhan. Penyebabnya seperti apa? Ada perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan. Ini berkaitan dengan ghibah. Dan selanjutnya itu adanya sifat dengki pada diri seseorang yang menyebabkan ketidaksenangan kepada orang lain yang mendapatkan kebahagiaan maupun kesuksesan. Nah, selanjutnya mencari muka agar orang lain itu bersimpati kepada dirinya. Yang selanjutnya terakhir, gemar berbicara berlebihan, ngomong kosong atau bullshit katanya orang-orang sekarang, atau berbicara tentang hal-hal yang tidak benar. Nah, dampak negatifnya di sini ada 4. Dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi, menyulut api kebencian dan permusuhan, merusak tatanan dan ketentraman, hilangnya ridho Allah dan mendapat murkanya. Ya, jadi seperti itu. Upaya menghindarinya di sini, jika ada orang yang mendengarkan kabar atau menerima kabar, jangan langsung percaya dengan perkataan tersebut. Nah, selanjutnya itu kita tuh berusaha untuk menghentikan pemberitaannya atau info-info yang belum jelas. Nah, selanjutnya membenci perilaku namimah dan membencinya karena Allah SWT bukan karena hawa nafsu. Seperti itu. Apabila melihat atau mendengar sesuatu yang disampaikan orang lain itu akan menimbulkan keburukan, sebaiknya didiamkan saja. Kita jangan berada di depan, jangan sok tahu. Nah, kita harus baik. Itu yang dapat saya sampaikan kepada murid saya ini. Itulah dari sifat-sifat atau perilaku tercela yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita itu bisa menjauhkan dari sifat-sifat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka hambanya ketika melakukan perilaku-perilaku tersebut yang sudah dijelaskan barusan. Nah, jadi seperti itu. Alangkah baiknya kita tuh melakukan sholawat atas Nabi Muhammad, dan juga kita takwa dan taat atas ibadah terhadap Allah SWT untuk tidak menginginkan sifat-sifat tersebut dan tidak memiliki dari sifat-sifat akhlak tercela. Nah, jadi seperti itu. Semoga bermanfaat dan jangan bosan-bosan karena mempelajari materi ini. Karena materi ini sangatlah bernilai bagi kita semua. Karena dengan kita membahas ini, kita itu bisa mengetahui mana yang sifatnya hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah tersebut. Kita itu bisa memahami dan mana upaya perilaku untuk menghindarinya, dampak negatifnya itu seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Semoga bermanfaat. Amin. Jangan lupa dikasih tahu pada yang lainnya tentang materi atau pembahasan hari ini ya. Baik, Pak. Ya. Sekian dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman la yanfa'una wa
warzuqna ilman ya Allah yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar